Kapan terakhir kali kamu buka situs berita? Bukan menerima link dari mana-mana, tapi sengaja ngetik URL-nya, buka beritanya. Kebanyakan dari kita nggak ingat, karena sekarang informasi itu datang sendiri lewat FYP, lewat Explore, lewat repost teman kamu yang entah dapat dari mana. Dan yang mengirim informasi itu bukan Kompas, bukan Metro TV, tapi akun-akun seperti Volkatif, Narasi, Bapak-Bapak ID, Dagelan, dan Homeless Media lainnya. Nah, beberapa hari yang lalu, nama-nama itu muncul dalam daftar mitra sebuah badan pemerintah bernama Bakom. Reaksi netizen langsung bisa ditebak. Kebanyakan mereka kecewa karena Homeless Media yang terlibat dipandang tidak independen lagi. Homeless Media konsepnya sederhana. Mereka adalah media yang eksis sepenuhnya di platform orang lain, di Instagram, TikTok, YouTube. Kebanyakan tidak punya situs sendiri, tidak punya aplikasi, tidak punya infrastruktur digital yang mereka kontrol. Tapi justru karena mereka main di platform yang sama dengan kita semua, jangkauannya luar biasa. Volkatif misalnya punya jutaan followers, Narasi, Dagelan, angkanya tidak jauh beda. Total views mereka per bulan bisa ratusan juta atau lebih. Dan yang membuat mereka berbeda dari media konvensional, kebanyakan mereka dibangun secara independen, dengan format yang memang dirancang untuk cara orang sekarang mengonsumsi informasi, cepat, tajam, dan tidak membuat ngantuk. Mereka ngerti cara kerja internet modern, ngerti attention span orang semakin pendek, ngerti cara bikin konten yang gampang di-share. Singkatnya, mereka ngerti algoritma. Dan akhirnya, pengaruh mereka jadi besar banget, kadang bahkan lebih besar dibanding TV nasional. Dan ini yang membuat pemerintah melirik. Logika sebenarnya tidak rumit. Kalau kamu mau menyampaikan sesuatu ke sebanyak mungkin orang, kamu harus ada di mana orang-orang itu berkumpul. 20 tahun lalu, kekuatan itu ada di TV dan media ternama. Sekarang, Homeless Media mungkin jawabannya. Bakom, Badan Komunikasi Pemerintah yang dipimpin oleh M. Kodari, menggelar pertemuan dengan media-media baru ini lewat wadah yang disebut Indonesia New Media Forum atau INMF. Tujuannya, kata mereka, adalah membangun jalur komunikasi agar informasi pemerintah bisa menjangkau publik lebih luas dan lebih cepat. Terdengar masuk akal memang, pemerintah perlu berkomunikasi. Salurannya harus relevan dan Homeless Media itu memang relevan. Banyak anak muda bahkan nggak tahu acara berita malam, tapi mereka hafal akun media yang sering muncul di Explore dan FYP mereka. Dan pemerintah tahu betul itu. Kalau dari sudut pandang pemerintah, ini mungkin cuma strategi komunikasi modern. Masalahnya, publik nggak melihatnya sesederhana itu. Karena Homeless Media punya posisi yang unik. Di satu sisi mereka menyampaikan informasi, tapi di sisi lain, di mata banyak orang mereka juga seharusnya mengawasi kekuasaan. Dan begitu media terlihat dekat dengan pemerintah, orang mulai bertanya, kalau nanti pemerintah melakukan kesalahan, mereka masih berani kritik nggak? Yang menurut saya menarik adalah, publik sekarang sebenarnya sudah jauh lebih skeptis dibanding dulu, sudah jauh lebih kritis. Kepercayaan mereka terhadap media itu rapuh, dan untuk Homeless Media, kepercayaan itu adalah satu-satunya aset yang benar-benar mereka punya. Mereka tidak punya gedung, tidak punya frekuensi siaran, yang mereka punya adalah persepsi bahwa berbicara dari pihak kita, bukan dari pihak kekuasaan. Jadi, ketika nama-nama mereka muncul dalam daftar mitra pemerintah, reaksi publik bisa diprediksi. Kalau kamu sudah berteman dengan yang kamu liput, masih bisa dipercaya atau enggak sisi kritisnya? Ini bukan soal apakah mereka benar-benar sudah dibeli atau tidak, tapi bagaimana persepsi itu terbentuk, dan dalam dunia media, persepsi itu sama beratnya dengan fakta. Ada dua kekhawatiran yang wajar di sini. Pertama, self-censorship. Bukan karena ada yang melarang, tapi karena secara alami ketika kamu punya hubungan baik dengan seseorang, kamu akan pikir-pikir dua kali sebelum mengkritiknya keras-keras. Kedua, krisis kepercayaan yang meluas. Kalau satu media besar kena, kepercayaan terhadap media-media sejenis bisa ikut runtuh, meskipun yang lain tidak terlibat sama sekali. Padahal kepercayaan adalah mata uang yang paling mahal di dunia media. Sekali hilang, sangat sulit untuk kembali. Beberapa media yang disebut akhirnya memberikan klarifikasi. Ternyata banyak media yang namanya masuk daftar itu tidak merasa pernah setuju jadi mitra. Bapak-bapak ID langsung keluar klarifikasi. Narasi menegaskan bahwa mereka tidak bergabung dalam forum tersebut dan beroperasi sepenuhnya sesuai kode etik jurnalistik di bawah pengawasan Dewan Pers. Indomusikgram, ngomongin uang, kompak membantah klaim yang sama. Begitu juga Homeless Media yang lain. Jadi bukan hanya publik yang kaget, media-medianya sendiri kaget karena nama mereka dicantumkan tanpa konfirmasi terlebih dahulu. Bakom akhirnya mengklarifikasi melalui deputinya Kurnia Ramadana bahwa tidak ada kontrak, tidak ada arahan editorial, tidak ada kemitraan yang mengikat.
Penyebutan nama-nama itu katanya berasal dari dokumen yang mereka terima dari INMF, bukan pernyataan resmi Bagom sendiri. Kalau ini benar, ini bukan hanya soal miskomunikasi kecil, tapi ini soal bagaimana sebuah lembaga pemerintah bekerja, mengumumkan sesuatu ke publik sebelum mengkonfirmasinya ke pihak yang bersangkutan, dan harusnya ini tidak menjadi kebiasaan. Pemerintah memang perlu menjangkau media baru agar informasinya sampai ke kita. Itu wajar dan itu seharusnya terjadi. Tapi cara yang dilakukan tidak boleh sepihak atau mengklaim tanpa persetujuan. Dan media, baik yang punya rumah maupun yang tidak, tetap harus menjaga jarak yang sehat dengan kekuasaan. Bukan berarti anti pemerintah, tapi ada bedanya antara meliput kebijakan secara seimbang dengan menjadi perpanjangan tangan komunikasi pemerintah. Untuk kita sebagai penonton, caranya tidak terlalu rumit. Perhatikan pola, kalau suatu media mulai jarang mengkritik, bukan karena tidak ada yang perlu dikritik, tapi karena nadanya tiba-tiba selalu saja positif, itu layak dipertanyakan. Jangan telan bulat-bulat apa yang kamu lihat di media sosial, sekalipun itu dari akun jutaan followers. Karena di era sekarang, informasi memang tersedia di mana-mana. Tapi justru karena itu, kemampuan untuk membaca siapa yang bicara dan dengan kepentingan apa menjadi lebih penting daripada sebelumnya. Dari kami, tim Overthinking Post, sampai jumpa di video berikutnya.